Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam kita mengarahkan karakter anak-anak kita, dan ini sangat penting diperhatikan oleh bagi para orang tua. Perhatikan 4 hal dalam kita mendidik anak-anak kita atau menjaga anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang salih dan solehah, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Yang pertama, perhatikan apa tontonannya yang sering ditontonnya di rumah. Ini penting sekali untuk kita sampaikan. Saya pernah menemukan ada seorang anak perempuan di lembaga pendidikan yang kami kelola. Itu ada anak perempuan, ketika dia melukis, membuat gambar, itu yang dilukisnya adalah gambar Barbie. Yang kita tahu ya, gambar Barbie yang diminati oleh banyak anak-anak perempuan kita itu gambar-gambar perempuan yang tidak menutup auratnya, bahkan mengumbar auratnya. Dan karena anak ini sering melihat dan menonton film-film ini di rumahnya, akhirnya itu yang selalu terbayang di pikirannya. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika dia nanti berpakaian pun, dia akan cenderung berpakaian seperti pakaian Barbie yang dilihatnya itu. Tentu pakaian yang membuka aurat, pakaian yang mengumbar auratnya. Dan ini bertentangan dalam agama kita. Maka perhatikan betul tuh, apa tontonan dari anak-anak kita. Begitu juga kadang pernah kejadian, ada seorang anak perempuan, karena di rumahnya itu diajak oleh orang tuanya nonton bola, nonton Piala Dunia. Akhirnya, ini umurnya kalau nggak salah sekitar 5 tahunan. Ketika diajak oleh orang tuanya, ini anak perempuan, diajak oleh orang tuanya nonton Piala Dunia, yang terjadi apa? Anaknya semenjak nonton itu, hobinya main bola. Padahal, laki-laki boleh saja main bola itu asalkan betul-betul menutup auratnya. Tapi kalau anak perempuan itu kan tidak pantas anak perempuan itu main bola. Apalagi nanti kalau seandainya main bola itu menjadi hobi bagi anak perempuan itu, sampai nanti ketika dia sudah balik, sampai sudah dewasa, dia tetap bermain bola, yang mana pakaian bola itu otomatis memakai celana, kemudian memakai pakaian yang tentu tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam bagi perempuan gitu. Maka ini berbahaya sekali bagi pendidikan anak-anak kita. Maka perhatikan betul apa yang sering menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Termasuk yang saya tidak sarankan anak-anak kita itu, kadang ada anak kita itu yang menonton film-film yang ada unsur-unsur sihirnya. Seperti ada namanya film Harry Potter. Dan itu ada unsur-unsur sihirnya. Dan itu nanti akan menjadi khayalan bagi anak-anak kita. Bahkan saya pernah baca di sebagian negara itu film itu dilarang. Maka kita bagi umat Islam tentu harus lebih melarang lagi anak kita menonton film-film kayak gitu. Karena memang di dalamnya itu ada unsur-unsur mengajarkan sihir. Atau ada unsur-unsur mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan dikhawatirkan itu merusak pikiran-pikiran anak kita. Maka hati-hati sekali terhadap tontonan-tontonan anak kita. Dan Alhamdulillah, kalau ibu dan bapak ingin cari di internet, sudah banyak sekarang umat-umat Islam yang membuat film-film animasi kartun, tapi isinya adalah pendidikan yang baik, akhlak yang baik, mengajarkan sunnah Rasulullah kepada anak kita. Kenapa enggak itu yang kita arahkan dari kecil kepada anak-anak kita? Kalau memang harus anak kita itu kita berikan tontonan. Saya banyak melihat di YouTube itu ada kreativitas dari orang-orang Islam, dari konten kreator umat Islam gitu. Membuat video-video, film-film gitu yang sifatnya animasi yang menarik bagi anak-anak, tapi isinya itu adalah mengajarkan adab dan akhlak, mengajarkan tauhid, mengajarkan bahasa Arab gitu. Jadi kita manfaatkan teknologi ini benar, tapi jangan sampai teknologi yang kita manfaatkan ini merusak anak-anak kita. Jadi ini perhatikan betul apa yang menjadi tontonan anak kita. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan juga bagi ibu dan bapak, perhatikan teman bergaul anak-anak kita. Di sekeliling rumah kita, tempat anak-anak kita tinggal itu, perhatikan betul teman bergaulnya. Karena
anak-anak itu dia akan mudah terkontaminasi dari teman-teman sepergaulannya. Kalau dia mendapatkan teman-teman yang buruk, teman-teman yang kadang ucapannya itu yang keluar adalah ucapan-ucapan yang kasar, maka direkam oleh anak-anak kita dan nanti akan ditirunya. Apalagi kalau anak-anak kita itu umurnya 7 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah gitu. Itu satu kali aja dia mendengar kata-kata yang buruk, itu langsung direkamnya, dan itu akan susah kita sebagai orang tua untuk menghapusnya dari memori anak kita. Saya ada anak saya pernah mendengar ada kata-kata gitu. Kata-kata yang dia bukan kata-kata yang kotor, tapi kata-kata itu manfaatnya nggak ada. Dia dengar kata-kata itu ketika dia ikut bersama saya pergi salat ke masjid. Ketika sampai di luar masjid, waktu itu dia pernah mendengar ada kata-kata yang diucapkan oleh abang-abang yang atau anak-anak yang umurnya lebih besar dibandingkan dia, sehingga dia tiru. Dan sampai di rumah itu sering diulang-ulangnya, sehingga saya pribadi pun agak susah untuk menghilangkan kata-kata itu dari memori anak saya. Apalagi kalau seandainya anak-anak kita itu kita biarkan bebas bergaul dengan siapa saja, sehingga yang terjadi adalah anak kita dirusak oleh pergaulannya. Maka kita sebagai orang tua penting betul tuh, harus betul-betul menjaga pergaulan anak-anak kita. Ada orang tua yang mengeluh kepada saya, anaknya ngerokok gara-gara sebelumnya nggak ngerokok nih gitu. Ini anak SMP. Anaknya nggak pernah merokok, tapi gara-gara berteman dengan orang-orang ngerokok, apa yang terjadi? Dia ikut-ikutan ngerokok. Maka harus perhatikan betul lingkungan tempat anak-anak kita itu bergaul, berteman. Lebih ketat kita untuk menjaga lingkungan anak-anak kita, apalagi pada zaman modern sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ini nasihat bagi orang tua tuh, perhatikan sekolah anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita asal-asal memasukkan anak kita ke sekolah yang kadang di sekolah itu tidak memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anak kita. Alangkah baiknya kita kalau memang gitu, anak kita mungkin masuk negeri, sekolah negeri gitu, carikan di luar itu, di luar jam sekolahnya itu, mungkin tempat belajar agama yang betul-betul mengisi jiwa anak kita dengan ilmu agama yang dalam. Kadang ada sebagian orang tua cuma memikirkan pendidikan dunia untuk anaknya, tapi untuk pendidikan akhirat orang tuanya lalai. Saya pernah menemukan ada orang tua, anaknya sekolah gitu. Kemudian ketika pulang sekolah itu anaknya les matematika, les yang lain, les bahasa Inggris gitu. Bahkan les robotik gitu. Tapi ketika saya ingatkan, ibu, apakah anak ibu nggak ada belajar Al-Quran? Waktu itu dia bertanya tentang lembaga pendidikan saya, ingin memasukkan anaknya ke tempat saya. Dia bilang, nggak sempat Ustadz, karena anak saya udah habis waktunya untuk les ini, les itu. Gitu. Tidak sempat bagi dia anaknya untuk belajar Quran, tapi sempat bagi dia anaknya untuk les urusan-urusan dunia. Bukan berarti kita melarang anak-anak kita itu les matematika, les mungkin mau ikut kegiatan yang lain, mungkin les robotik, atau ada orang yang anak-anaknya ikut bela diri gitu. Bukan kita melarang mengharamkan, tidak. Tapi ada porsinya masing-masing. Jangan sampai porsi untuk mengejar dunia ini mengalahkan porsi anak kita belajar ilmu agama, ilmu sebagai bekal dia dalam menjalani kehidupan dunia ini dan bekal dia untuk di akhirat kelak nanti. Jadi perhatikan betul sekolah anak kita. Silahkan sekolahkan di sekolah negeri atau di sekolah swasta, tapi jangan sampai anak kita cuma sekolah saja, tapi kurang dari pengajaran ilmu-ilmu agamanya. Dan yang keempat, yang harus diperhatikan juga bagi orang tua adalah perhatikan siapa guru anak kita. Kalau ada orang tua yang mencarikan guru private kepada anaknya, untuk anaknya gitu, perhatikan betul tuh. Karena kadang ada guru private anak itu yang merusak anak itu sendiri. Saya pernah ada kejadian, ada seorang jamaah cerita sama saya, anaknya dicarikan guru private
Dan ternyata guru privat itu setelah ngajar anaknya, kemudian guru privat itu ngajak anaknya main game. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya kecanduan game. Itu yang kita nggak harapkan. Maka perhatikan betul tuh guru privat. Kalau seandainya guru privat anak kita itu privat matematika, privat bahasa Inggris gitu, maka perhatikan betul. Betul-betul guru yang mengajarkan sesuai dengan bidangnya dan tidak ada mengajarkan yang buruk-buruk kepada anak kita. Begitu juga kalau seandainya anak kita privat belajar Al-Quran, hafalan Quran, perhatikan betul juga tuh. Jangan sampai nanti gurunya mengajarkan akidah-akidah yang buruk kepada anak-anak kita. Atau mengajarkan amalan-amalan yang buruk kepada anak-anak kita. Amalan-amalan yang kadang tidak dicontohkan oleh Rasul, diajarkan oleh gurunya kepada anak-anak kita. Ini penting juga. Jadi, perhatikan betul tuh siapa guru anak-anak kita. Kita sebagai kaum muslimin, orang dewasa ini, atau bagi para penuntut ilmu, itu diingatkan oleh para ulama. Kalau kita ingin belajar ilmu agama, perhatikan betul siapa ustadz yang akan kita jadikan sebagai panutan dalam kita belajar ilmu agama. Makanya ada ulama mengatakan, inna hazal ilma din. Sesungguhnya ilmu agama itu, yang kita pelajari, itu bagian dari agama Islam itu sendiri. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum katanya. Maka perhatikan betul siapa guru agama yang kita akan jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, yang akan kita ambil ilmunya. Ini kita sebagai orang dewasa nih, sebagai penuntut ilmu, perhatikan betul siapa ustadz yang akan kita dengar ceramahnya, siapa dai yang akan kita dengar ceramahnya, siapa ulama yang akan kita dengar fatwa-fatwanya. Jangan asal karena tenar saja, karena terkenal saja, kemudian kita langsung belajar ilmu agama kepada dia. Tidak. Perhatikan betul apakah yang diajarkan itu benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Apakah memang betul-betul beliau mengajarkan dengan akhlak yang mulia? Perhatikan betul. Begitu juga dengan anak-anak kita, perhatikan betul siapa guru yang akan kita jadikan sebagai guru anak-anak kita. Ini penting. Maka 4 hal ini diantara hal yang sangat penting diperhatikan oleh para orang tua dalam kita mengarahkan dan mendidik anak-anak kita. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.